secara resmi mungkin mengumumkan bahwa kantor pertahanan ini sekarang itu lebih kepada badan cadangan logistik strategis. Jadi Pak Prabowo meminta bahwa Kementerian Pertahanan lebih fokus kepada cadangan logistik. Nah, itu sudah tugas kita ini. Bagaimana untuk Lampung ini, boleh tahu saudara, itu lebih fokus kepada mungkin tambak udang dan tanaman stevia. Jadi kita lagi mapping itu kemarin dengan BPKH, Badan kawasan Balai Kawasan Pantai Hutan dengan Dinas Kehutanan Provinsi, kami sudah mulai survei lokasi. Jadi itu nanti sebenarnya kan tanah kita ini kan banyak dikuasai oleh masyarakat sekarang. Sementara Dinas Kehutanan kan kadang-kadang kewalahan ya untuk mengambil itu di sisi lain, seperti di Musubi kan. Nah kita mencoba kalau itu prospek rakyat itu tidak dirugikan, maka akan di OMR kan nanti mereka pun kerja di sana. Nah jadi saudara, Kementerian Pertahanan sekarang ini lebih fokus pada badan cadangan logistik strategis. Lampung prioritas itu. Jadi ini dari masih tahapan pertama kami siapkan lahan. Jadi ini di Lampung Selatan kemarin di Tapang itu ya bersama oleh masyarakat ya kita mencoba nanam stevia. Stevia itu sejenis teh, tapi kita nanti nggak pakai gula lagi, jadi dimasukin itu udah cukup dia manis. Itu jadi itu yang kita tanam. Jadi Lampung ini sebenarnya kalau kita 1000 hektar dulu siapa pelaksana Komcat. Jadi kita ke depan ini kalau dulu kan pembentukan keadilan negara, sekarang ini Pak Prabowo ini Komcat, komponen cadangan. Nah, kan ada sering dilihat ini ya Pak ya. Nah, itu komponen cadangan lagi dulu hampir berapa ribu itu pertamanya. Komcat ini kan dilatih seperti militer, tapi dipulangkan di rumah masing-masing, dilatih 2 bulan apa ini kan. Tapi mereka sudah siap untuk ya kalau terjadi misalnya perang, mereka sudah siap bela negara. Siap semua dan memang sudah ahli senjata. Itu Komcat. Cuman kita bukan wamil kayak Korea. Mereka wajib militer kan. Kalau nggak wajib militer yang bujang-bujang itu kan bisa didenda, bisa penjara. Kalau kita kan undang-undangnya belum. Kita kan sifatnya bagaimana ini? Karena undang-undang kita ini kan, negara kita ini kan sudah negara demokrasi dengan HAM. Jadi dalam undang-undang itu ya tentara itu tidak bisa mengajak masyarakat itu untuk perang sebenarnya. Maka tentara sama rakyat harus dekat gitu loh Pak. Nah, jadi supaya nanti kalau tentaranya ikut perang, rakyatnya ngikut gitu. Tapi nggak boleh diajak, kalau diajak tenang nggak juga itu. Nah, contoh begini Pak, biar ini rumah saya terjadi perang, rumah saya ini asal saya minta untuk tempat cadangan logistik kita kekuatan. Saya bisa nolak. Nah itu kan Pak ya, bisa nolak karena demokrasi tadi. Karena rakyat tidak boleh diikutkan perang. Sementara sejarah kita kan gerilya dulu kan rakyat sama-sama tentara perang gitu Pak. Nah, jadi kalau menduga dengan PWI bahwa konsep pertahanan dan konsep militer kita berbeda dengan dunia Amerika. Amerika di barat Pak. Jadi mereka nggak ada dan Ramil, nggak ada Kodim, nggak ada misalnya dan Ren gitu, nggak ada Pangdam, nggak ada. Barak semua. Nah, di barak semua. Jadi mereka tuh khusus untuk perang, makanya wajar kalau misalnya cari perang terus gitu kan. Nah jadi ya inilah apa sistem pertahanan kita artinya berbeda. Nanti, apakah kita bisa seperti itu? Gitu loh Pak. Nah, itu tentu ya, saya tidak bisa terlalu jauh karena memang itu yang nyerempet. Ya, karena keamanan dalam negeri itu sebenarnya ada di kepolisian kan. Keamanan di luar itu sebenarnya tentara. Keamanan nasional itu memang seharusnya tentara, cuman dari kepolisian masih memegang itu. Sebab kenapa OPM itu ya, OPM ini sejenis apa ini kan gitu kan? Kan kalau kita tetapkan itu teroris, maka Amerika ikut campur, ya. Termasuk dia. Tapi kalau kita kan kriminal bersenjata masih Polri kan, ya KKB itu PM. Nah, jadi intinya ini bukan informasi aja lah yang itu konsep kita. Ya ada mungkin kita boleh expose nanti ya expose kalau boleh expose kita expose. Nah, jadi kami merekam bahwa ada kantor pertahanan di sini. Mau tidak sama. Sekarang ini
kami lagi bekerja sama untuk menyusun komitmen cadangan sekaligus menyiapkan lahan untuk cadangan logistik kita. Jadi itu perang. Karena memang 3 hari tidak sampai seminggu kalau perang kita memang KO kita, logistik kita habis. Kalau dulu Pak Dayang Izzat dulu pernah ke Cina dulu ada 2 ya, Pak Dayang Izzat dulu ya mungkin seolah ada gangguan Cina dengan Indonesia saling mengganggu ideologi kan. Tapi kalau Kementerian Pertahanan Cina sederhana ngomong, kamu Pancasilais kami sosialis, nggak akan ketemu itu gitu kan. Yang kedua, kami dagang, kamu untung kami untung, itu yang pertama cara itu aja, nggak banyak kan Pak ya. Nah, kami dagang, untung kami untung. Nah, itu jadi beliau kesana dulu dalam rangka mengerjasamakan di bidang pertahanan itu. Maka saudara, yang ke depan ini kita tetap waspada lah ya, dalam rangka benturan-benturan di dalam negeri, perang media, saya rasa sangat penting di pertahanan negara ini. Itu Pak Ketua. Jadi secara umum itu saya rasa kenalan singkat kami. Kalau personel kami ini banyak personel pinjaman dari TNI, Polri, kalau kemarin itu dari Kopassus minta di sini. Nah, sekarang ini sejak Covid ganti Pak Prabowo, tentu ganti pimpinan, ganti kebijakan Pak ya. Nah, kalau tentu sekarang ini masih menyusun tingkat kebutuhan. Ya, jadi masih setengah kanwil pertahanan, tapi lebih nanti ke tempat cadangan logistik strategis. Nah, makanya Indonesia ini kalau perang tadi cuma 3 hari habis kita logistik. Kalau Cina itu Pak memang setiap keluarga itu stok untuk makan selama 1 tahun. Itu pertahanan. Jadi kalau mereka perang jadi bencana, jadi maka mereka akan bertahan. Kita kan enggak Pak. Habis hari ini gimana besok? Kan siapa yang beli beras itu sampai banyak itu beras? Ada misalnya 20 karung itu di rumah, enggak ada kan? Ada beli 2 karung, 3 karung. Nah kalau besok ternyata nggak ada lagi gimana kita? Nah, tapi kalau pertahanan mereka itu situ. Angkatan laut Pak, angkatan laut apa bertahan di laut? Ke darat juga, maka angkatan darat itu terkuat. Angkatan udara apa di udara terus? Kan Pak ya? Iya. Ngambil logistiknya di darat. Maka angkatan darat itu kan lebih domain. Nah, misalnya kita di Singapura, Malaysia Pak, kalau latihan perang pakai pesawat, mereka tuh 2 kali ngegas masuk Indonesia. Tapi mereka kecil sekali wilayahnya. Jadi minta maaf terus. Jadi jangan dianggap bahwa di atas itu udah dikaplingin juga Pak. Jangan sampai itu bukan tanah aja dikapling, di udara tuh udah ada kapling-kaplingan juga ternyata. Ada zonanya ya. Kita masuk sana ini punya saya ini, punya ini gitu loh kan. Nah itu mereka itu begitu Pak, kecilnya kan gitu kan, negara mereka itu susah mereka latihkan, pasti masuk itu loh. Nggak bisa intinya. Sementara Indonesia kan luas, makanya menjaga kesatuan ini itulah kalau pada media itu sebetulnya bagaimana sipil ini punya nasionalisme. Kalau terjadi hal-hal yang perang itu ikut, yang nggak dipecah belah itu. Jadi konsep yang itu. Pokoknya saya ngomong, kalau pada Miza sampai sekarang masih dengan saya Pak. Dia kalau sini manggil saya terus. Pokoknya saya ngomong kita nih Pak. Walaupun nggak bisa megang senjata, kalau kepepet bisa Pak. Itu saya ngomong itu. Nah itu kecuali memang jangan dipecah di politik. Politik ini memang ancaman besar juga. Seketika ini kayak mau kiamat kalau pemilihan itu benar nggak ya? Kalau mau pecah kan. Ya, tapi alhamdulillah ya Lampung nanti mendapat inilah ya. Dengan ada muktamar sukses Pak.